Sejak tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium. Nah, apa sih moratorium itu? Moratorium itu adalah penundaan pemekaran daerah otonomi baru atau DOB, atau dalam kata lain pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi baru. Meskipun kebijakan moratorium terus berjalan, setidaknya sampai saat ini terdapat sekitar 30 usulan daerah otonomi baru khusus provinsi. Nah, dari 30 provinsi ini, pada tahun 2013, pemerintah kemudian telah meloloskan 8 calon provinsi yang menjadi prioritas untuk dikaji dan dimekarkan menjadi 8 provinsi. Nah, 8 provinsi tersebut yaitu Provinsi Tapanuli dan Provinsi Kepulauan Nias, keduanya berasal dari Pulau Sumatera. Kemudian ada Provinsi Kapuas Raya yang berasal dari Pulau Kalimantan. Kemudian ada Provinsi Pulau Sumbawa yang berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara. Kemudian ada Provinsi Bolaang Mongondo Raya yang berasal dari Pulau Sulawesi. Dan 3 yang terakhir yaitu Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. Ketiganya berasal dari Pulau Papua. Apa sih syarat agar sebuah provinsi layak untuk berdiri? Salah satu syarat untuk berdirinya provinsi baru adalah minimal memiliki 5 kabupaten atau kota. Provinsi Bolaang Mongondo Raya. Salam torang semua basudara. Selamat datang di Provinsi Sulawesi Utara. Setelah Provinsi Gorontalo dimekarkan, wilayah Bolaang Mongondo Raya akan dimekarkan nantinya dari Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini karena mempertimbangkan luas wilayah, jarak ibu kota provinsi yaitu Manado yang lumayan jauh, dan segi budaya Bolaang Mongondo Raya. Kabupaten kota yang akan bergabung di provinsi baru ini yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo, Kabupaten Bolaang Mongondo Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, dan Kota Mobagu. Dengan ibu kota provinsi ini nantinya berada di Kota Mobagu. Selain itu, jika provinsi ini sudah terbentuk, maka nantinya akan ketambahan 1 kabupaten lagi yaitu Kabupaten Bolaang Mongondo Tengah yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Bolaang Mongondo, yaitu wilayah Dumogaraya. Jumlah penduduk di provinsi baru ini mencapai 600.000 jiwa tahun 2018 atau mencakup sekitar 25% dari total penduduk Sulawesi Utara. Saat ini kita akan membahas tentang calon kabupaten kota baru yang lolos menjadi prioritas pemerintah untuk dimekarkan. Sejak tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium atau penundaan pemekaran daerah otonomi baru atau DOB. Meskipun kebijakan moratorium terus berjalan sampai saat ini, setidaknya terdapat 314 usulan daerah otonomi baru hingga bulan Januari 2019, yang sudah termasuk dengan usulan calon provinsi baru tentunya. Nah, dari 314 usulan daerah otonomi baru ini, sekitar 284 diantaranya merupakan usulan calon kabupaten dan kota baru. Pada tahun 2013, Ketua DPR RI Marzuki Ali menegaskan, DPR telah menyetujui 57 rancangan undang-undang pembentukan daerah otonomi baru atau daerah pemekaran untuk dibahas di Dewan Khusus Kabupaten dan Kota. Sehingga dapat diambil kesimpulan, dari 284 usulan calon kabupaten kota baru, hanya 57 calon kabupaten kota baru yang lolos menjadi prioritas pemerintah untuk dimekarkan nantinya. Menurut Marzuki, ada beberapa faktor yang mendorong pembentukan otonom baru ini. Antara lain adalah faktor perbatasan daerah dengan negara lain, jumlah penduduk, potensi daerah dan potensi ekonomi, memperpendek rentan kendali, aspek pertahanan, keamanan, dan alasan historis, kultural, dan budaya. Provinsi Sulawesi Utara terdapat 3 usulan kabupaten kota yang menjadi prioritas untuk dimekarkan. Yang pertama, Kota Tahuna, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua, Kabupaten Talaut Selatan, pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Dan yang terakhir yaitu Kota Langowan, pemekaran dari Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kita doakan semoga segera terwujud ya, demi peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan kemajuan Indonesia semakin terasa merata di seluruh penjuru negeri. Sekian dan terima kasih.